you. Thank you. Thank you, Lana. Lana. Saya yang bebas. Ini soalnya sudah malam, jadi saya kasih good night saja. Iya. Udah jam. Kain sos Japan mention me as your tutor or guide for study English. But what you have in the group Oh, nice to meet you. So, it's fine. Saya ini kurang baik dengan kita punya program hari ini, teman-teman. Mohon supaya videonya dinyalakan. Oke, baik. Jadi kita masuk kayak kita punya special guest Tina dan 12 tahun di Amerika. Silahkan kakak perkenalkan. Hello, selamat sore semua Sobat Insos Jepang dimanapun kamu berada. 2 jam lagi kita akan buat meeting call dan special guest kita nih special banget, jadi harap untuk semua bisa bergabung. Dia punya ID dan passwordnya itu saya ada tulis di flyer, silahkan cek. Kalau misalkan tidak bisa masuk bisa langsung hubungi saya. Oke. Sampai ketemu di meeting call. Everybody shake your baby. Kakak jangan di situ nak, jangan nanti jatuh. Mana Lana? Yeah. Hello everyone. Hello Lana. Hello. Hello Lana. Okay, my name is Lani Dimara. I'm from Biak. My job is social worker in Dinas Sosial Biak. Thank you. Thank you. Thank you, Lana. Lana Dimara. Next one. Next. Lama tunjuk orang berikut. Okay, I choose soya. Soya. Jatuh kalau tidak ada umi. Willy? Oh, Kawili. Willy. Kawili. Please. Hai. Hai, Kawili. Halo Kawili. Halo, Kawili. Ya, baik. Aku memperkenalkan nama. My name is Yusak William Dewas. Halo. Antri Raja. Everyone. Ini soalnya sudah malam, jadi saya kasih good night saja. Iya. Udah jam. Mr. Yuko. Selamat malam. Okay, let me introduce myself. My name is Yulikus Korain. You can call me Yulko. Yulko is Yulikus Korain. Yulko is shortcut, so Yulko. So then, one of the US Papuan scholarship. Currently I'm studying at Lincoln University, New Zealand. This is my final year. So I'm studying marketing. And actually I'm from Sorong, my brother, you guys know. That's where I'm from. That's it, I guess. So, Kain sos Japan mention me as your tutor or guide for study English in batch 1 or batch 2, I guess. Batch 2. They are batch 2. So we're gonna batch 2. Batch 2 in the group next time. Alright guys, thank you. Thank you. You're welcome. You choose the next one. Who's the next one? Where's the boys? Where's the boys? I'm looking for the boys. Where's the boys? Boys, please. Denisto 18. Denisto, yes. Introduce yourself. Denisto 18. Introduce yourself, please. Perkenalan. Denisto, perkenalan. Kalau suara putus-putus. Dengar. Dengar Denisto. Lanjut.
Michiko, and I'm come from Merauke. I'm study at GBK Taruna Dharma High School. Oh, nice to meet you. Okay, hi. Michiko, you choose the next one. Oh ya, Michiko, it's fine. Saya tunjuk orang berikutnya. Idai mungkin bisa. Ini dari batch 1 ya. Idai bisa. Grup ini Insus Japan English Study. Jadi kita orang belajar via grup dan kita melakukan meeting call setiap bulan dan juga ada special guest kita. Nah, seperti hari ini dengan Kakak Fernando selama sejam ke depan. Oke, baik. Jadi saya mulai dengan kita punya program hari ini, teman-teman. Mohon supaya videonya dinyalakan, tapi suaranya di mute. Suaranya di mute dulu semua. Oke, sudah ya. Suaranya semua mute. Oke, videonya tolong dinyalakan ya. Halo, oh ada di sebelah atas. Oke, baik. Jadi kita masuk ya, kita punya special guest kita, Kakak Fernando. Nah, saya baca ulang lagi tentang Kakak Fernando ini. Kakak Fernando sudah lama sekali ini tinggal di luar negeri. 3 tahun di Filipina dan 12 tahun di Amerika. Nah, kakak asal Waropen. Kakak kerja di Swissport Airlines and Cargo Company, Denver International Airport. Terus kakak juga pemilik usaha di Amerika namanya Noken Transportation. Oke, jadi mungkin kakak sendiri bisa langsung perkenalkan diri lagi. Silahkan kakak perkenalkan diri. Baik, terima kasih adik-adik, saudara semua. Selamat sore kah? Selamat malam. Selamat Sore. Terima kasih ya. Adik saya perkenalan bikin kakak lagi gugup dah. Oke, baik adik-adik semua, terima kasih untuk kesempatan di Sos untuk kasih kakak kesempatan ini untuk kakak bisa bicara dengan adik-adik semua. Puji Tuhan, pertama kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan sehingga malam hari ini kita semua dapat dipertemukan. Kakak di Amerika sini bukan cuma saya sendiri orang Papua, ada banyak kita, ada beberapa orang Papua yang hidup tinggal di negeri. Tapi ya masing-masing dengan kesibukan, kerja, dinas. Kita punya beberapa orang, salah satu perempuan Papua yang sudah sukses tinggal di Amerika adalah Ibu Meli Simbiak. Tinggalnya di New Orleans. Terus ada kakak Ripka Mampioper di California. Itu perempuan Papua hebat. Dan juga ada beberapa saudara-saudara kita yang lain yang adik Imbiri, dia ini pendeta untuk musik. Dia tinggal di North Carolina. Dan juga ada beberapa orang Papua. Kakak salah satu dari saudara-saudara yang lain. Jadi kita orang Papua lah sudah lumayan di sini, dan juga ada beberapa mahasiswa Papua. Ada 290 mahasiswa Papua yang sekolah di sini. Terus juga dari biaya LPDP dan lain-lain. Jadi sudah lumayan lah orang Papua yang sudah ke Amerika, dan juga mungkin ke negara lain. Ada yang saya juga belum tahu. Tapi untuk saya Fernando Tanati,
Orang tua bapak dari Oropen, mama dari Serui, dari Mantembu, Maria Dei. Saya lahir besar Serui. Tapi karena saya paham tanah hati, saya bilang asal Oropen, tapi sebenarnya ya orang Oropen tapi lahir besar Serui. Begitu. Saya tamat SD SMP di Serui, SMA kelas 1 Serui, sambung kelas 2 kelas 3 di Manado, tamat S1 di Manado, terus sambung ke Filipina, ikut program kerja misioner 1 tahun. Ya, saya tugas di Filipina. Terus saya ambil S2 di Filipina 2 tahun. Setelah itu ada ikut program kerja beasiswa dari Amerika program. Waktu itu saya apply untuk beasiswa Papua tapi tertembus. Jadi sebenarnya bukan tertembus, tapi mungkin usaha yang dilakukan belum maksimal sehingga saya tidak dapat waktu itu. Satu waktu pas ada teman orang Ethiopia yang sama-sama kita kuliah di Manila, dia yang bilang, ada program kerja beasiswa, jadi kau kerja untuk beasiswa. So, pas tahun 2007 setua atau pasti kan belum lahir, banyak yang masih kecil. 2007 ya sudah, terus coba-coba saja, terasa bikin nama tembus. Terus akhirnya pergi wawancara di kantor kedutaan Amerika di Manila juga, itu dengan pergumulan besar karena teman-teman pelajar mahasiswa Indonesia Papua di Filipina bilang, tapi kebanyakan secara umum anak Papua semua support. Itu enggak maksudnya Papua orang Papua atau orang dari luar Papua, dari besar Papua yang banyak juga kuliah seorang Freeport. Juga Jakarta berapa yang setengah mati harus pulang apply dari Jakarta baru bisa dapat visa. Tapi puji Tuhan dapat visa tembus bulan Juni 2007 tanggal 8 saya ingat tepat, saya tiba di Amerika sini. Ya sudah situ 3 tahun, hampir 3 tahun kerja, pulang ke Indonesia, Papua, sambung visa lagi. Sempat tinggal di sana, rencana balik, tapi pikir-pikir terlalu sumpek, repot di sana. Balik lagi, telepon email bos bilang aku bisa balik, kok bisa masih aktif. Terus Desembernya saya balik 2007 sampai 2010 Februari saya pulang dan bilang sedikit, baru saya balik lagi kembali sampai sekarang. Saya status menikah, anak 2, anak kecil perempuan 2, kecil yang tua. Saya kawin terlambat, habis terhadap perempuan Papua ya kita kan perempuan boleh saja menjauh. Anak 2, satu baru umur 2 tahun lebih, nanti September baru 3 tahun, yang kedua baru umur 1 tahun 4 bulan. Ya, posisi saya tinggal di Denver, Colorado. Saya tinggal di beberapa negara bagian, dari Texas, mulai ke West Virginia, baru sekarang di Denver ini sudah lumayan lah. Ini seperti kampung sendiri, saya sudah tahu tempat semua, ujung kiri kanan putar belakang. Ya, saya lebih tahu tempatnya daripada Jayapura. Baik, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih kakak untuk perkenalannya. Terus kakak berikutnya nih, ini karena kita kebanyakan nih dari kursus online tadi yang tadi Tong bilang, jadi kita mau tanya kakak nih tentang pengalaman belajar bahasa Inggris kakak waktu di Indonesia. Apa saja kesusahan, terus apalagi tantangan yang kakak hadapi waktu kakak masih di Indonesia nih. Bagaimana kakak? Kalau kakak punya pengalaman? Baik adik-adik. Terima kasih lagi pengalaman bahasa Inggris.
Ya, kita kan lahir di Serui, nanti umur 12 tahun baru listrik masuk di satu rumah di pinggir pantai Pertamina. Kalau siapa yang mana di Serui atau pernah ke Serui, kalau kamu ke Serui itu, kamu main ke pantai Pertamina itu rumah pertama pas jalan masuk. Yang sebelah kanan lari ke kantor Pertamina, yang lari ke kiri, jalan arah-arah rumah orang Serui ke laut ke darat. Pas aku lari ke laut itu rumah pertama tuh rumah itu, ke rumah situ. Jadi apa kita tinggal itu kan ya begitu sudah belajar bahasa Inggris nanti SD SMP sama saja kita masuk bahasa Inggris kalau pas ada kelas bahasa Inggris juga teman-teman semua terasuka jadi ya sudah pas bahasa Inggris kita semua keluar menghilang dari kelas bolos. Nanti waktu saya pindah ke Manado, nah saya dimasukkan di sekolah berasrama di Manado, namanya sekolah sekolah lanjutan Advent SMA punya. Di situ baru saya belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa saya belajar bahasa Inggris? Hari pertama saya ingat saya masuk ada kelas conversation. Kelas conversationnya itu pak gurunya saya ingat dia sudah meninggal tapi dia mantap. Dia suruh masing-masing siswa perkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Saya ini buta dari Serui, dari Papua. Saya buta dari Papua. Teman-teman dari mulai bangku dari meja depan di saya di bagian saya ingat saya di bagian sudut sebelah kiri kalau tidak salah itu. Masing-masing perkenalan diri. Jadi semua bisa pas sampai ke saya. Jadi mulai dekat-dekat ke saya lebih gugup. Pas dapat saya langsung saya lupa bahasa Inggris semua. Saya hafal yang sama apa saya lupa semua. Saya berdiri. Saya cuma bilang, my name is Fernando Danadia from Papua. Terus tapi harus kasih lebih banyak lagi. Saya hilang, saya kacau balau. Saya diam berdiri langsung Pak Guru bilang, ya Pak Guru silakan duduk. Dari situ saya punya awal, saya rasa malu, saya merasa macam saya pakai baju sekolah lengkap tapi saya rasa macam saya telanjang di depan semua orang sih. Saya merasa malu itu. Akhirnya saya ambil niat untuk belajar bahasa Inggris dari situ sama. Tapi ya, karena dari Papua kita maksudnya bukan terlambat sih, tapi kita juga kan tidak terlalu fokus ke bahasa Inggris sehingga nanti pas kuliah SMA baru saya mulai belajar sedikit. Terus waktu masuk ke kuliah ambil S1, saya jurusan filsafat. Terus saya bawa minor bahasa Inggris. Karena saya ingat pengalaman ini membuat saya bilang saya harus kasih belajar bahasa Inggris ke depan. Yang saya fokus itu lebih pada grammar, structure and grammar. Waktu saya sekolah, ya di Manado di Universitas Kelaba. Di situ saya belajar bahasa Inggris waktu di Indonesia. Jadi terus kebetulan juga saya dapat guru satu orang Inggris, dia guru komputer. Karena dia orang India Caribbean, jadi di India ada Caribbean sedikit Caribbean ini kan orang hitam. Jadi apa membuat saya merasa berani untuk mulai tes bicara dengan dia, tes bicara dengan dia. Jadi kalau ada kesalahan dia rubah saya berbicara. Saya ingat orang native English speaker pertama yang saya coba telepon pertama itu dia. Saya ingat sekali. Waktu saya telepon dia dikasih halo, saya bilang halo, selamat siang, saya bilang dia bilang selamat siang. Terus saya tanya satu pertanyaan, pas dia jawab, saya lupa dia bicara apa. Saya lupa itu kata apa? Saya mau cari ke kamus lagi, saya tidak tahu. Dia bilang, oh yes, thank you. Thank you. Nanti bicara lagi, yo bye. Pasti mungkin dia bingung lah. Kalau bicara bagaimana kah? Padahal memang saya setelah kalang kabut, setelah tahu jadi. Tapi adik, memang awalnya harus begitu. Kita harus berani bicara sama siapa saja. Jadi kalau dia native speaker lebih bagus. Kalau teman-teman juga terasa. Kita harus berani bicara. Nah begitu kak adik atau ada mungkin kurang jelas kak? Ada insight kembalikan dulu. Apakah kakak sudah jawab semua atau perlu menambahkan lagi? Benar, kakak sudah menjawab. Itu tadi kakak punya pengalaman waktu di Indonesia ya, waktu pertama kakak mau belajar nih. Nah, benar.
ketika kakak sudah di luar negeri nih, pasti kan lebih rumit lagi, maksudnya dong bicara macam angin toh. Nah itu bagaimana kakak pengalaman? Mungkin kakak bisa sharing. Terima kasih. Pengalaman saya ke Filipina. Di Filipina ini, orang kan semua dari SD SMP itu kebanyakan semua bahasa Inggris. Bahasa nasionalnya kan bahasa Tagalog. Kakak ke sana, saya ikut program training misionari. Itu namanya 1000 Missionary Movement. Jadi mau tidak mau, dia punya orang-orang yang ikut tuh dari Filipina, dari Korea, dari Amerika, dari Prancis. Yang bikin itu bisa masuk ke sana. Memang ya semua bahasa Inggris. Memang perbedaannya sangat jauh sekali. Saya tidak mengharapkan saya langsung masuk tiba dan memang mau drama harus belajar bahasa Inggris. Cuma karena saya ikut program misionari, saya agama Kristen, jadi saya belajar saya baca Alkitab. Saya mulai dengan baca Alkitab. Kalau saudara bikin agama Muslim atau lainnya baca Quran mungkin dalam bahasa Inggris atau lain-lain kah. Tapi saya bicara ya karena saya agama Kristen. Jadi awalnya itu saya belajar bahasa Inggris, saya lebih mendalami itu dengan belajar Alkitab. Jadi saya usahakan, saya secara pakai memang setengah mati. Buku saya kamus dulu itu kan ada kamus yang kita pakai di Indonesia. Dia warna tuh kalau tidak salah ada biru, kuning, merah kan, strip. Saya kamus itu yang saya bawa selalu, kamus besar itu. Saya bawa dari sana. Oxford, kamus apa? Pokoknya jual itu warna biru, hijau, kuning itu pasti. Adik-adik kamu tahu itu. Kamus tebal itu. Kamus juga macam Alkitab juga. Jadi saya pegang Alkitab juga. Satu kamus berupa Alkitab, satu Alkitab. Jadi saya belajar pertama tuh memang shock, kaget karena semua bicara bahasa Inggris. Dan sekarang saya mulai belajar dari awal lagi. Dengar, pulang ke asrama, tentu semua tinggal di asrama. Jadi mau tidak mau saya sebelah saya ini pakai hitam, pakai Prancis. Jadi memang orang Prancis itu kan ada bahasa Prancis, tapi juga bahasa Inggris. Ya orang Prancis bahasa Inggris juga kalau saya bicara dialog Inggris ya bahasa Inggris dialog Prancis lain lagi. Pasti ada yang saya tahu itu orang Jepang dialog Inggris Jepang lain, orang Filipina bahasa Inggris Filipina dialog Filipina lain lagi, karena ada pengaruh bahasa toh. Jadi tapi artinya bagaimana bisa dalam satu ruangan itu yang berbeda-beda, ada orang Korea yang bicara bahasa Inggris juga bahasa dialeknya lain, jadi memang pusing. Yang harus fokus waktu itu saya memang karena itu saya tujuan jadi misionari, sehingga saya lebih pada membaca buku rohani dan juga Alkitab. Nah, saya sebagai orang Kristen saya percaya baca Alkitab itu bukan cuma dapat ilmu untuk mengerti kosakata bahasa Inggris, tapi juga lebih dekat dengan Tuhan sebagai orang percaya, dan juga Tuhan berikan saya pemahaman lebih dalam. Saya sekolah di situ selama 3 bulan, terus tuh dapat kirim ke tempat-tempat tugas. Nah kebetulan saya dapat tugas di Filipina juga. Dan kira-kira tugas di Filipina, saya bilang bagus. Saya gugup, takut, tapi saya juga dalam hati bagus. Ada dapat kirim ke Korea, ke Rusia, ke Indonesia, di Filipina, terus ke negara ASEAN, beberapa negara juga. Tapi saya dapat di Filipina punya. Memang saya gugup, tapi saya berterima kasih karena waktu itu saya bilang ini kesempatan saya untuk saya bisa belajar bahasa Inggris lebih bagus. Baik, saya punya beberapa poin untuk belajar bahasa Inggris. Saya mendalami sendiri, saya harus mendalami dan disiplin diri sendiri. Waktu saya masa program misionari, terus saya masuk sekolah S2. Saya ambil S2 di Filipina juga. Waktu sementara sekolah itu, saya juga kewalahan karena penulisan. Dosen tinggal suruh saya tulis ulang, terus saya bisa bosan. Tuh, bikin ulang. Bosan juga. Jadi terpaksa dulu waktu S1 tuh kuliah main-main, tapi S2 karena ini biaya sendiri, jadi terus saya kerja juga, jadi memang saya rasa uang itu berarti sekali, dan
setiap mata kuliah itu sangat-sangat penting, karena dosen cara mengajar saya yang stres, saya yang kecewa karena saya supaya formal baru cara mengajar. Kita kan sana kan ada cara mengajar, bebas. Di sana tidak, saya bayar formal, jadi lebih aku masuk mengajar. Karena lapor dia ke course, ya semua begitu sama, karena semua bayar mahal. Jadi kita terasa rugi kalau dosen tidak masuk. Jadi memang harus benar-benar serius. Secara pribadi ada 4 strategi yang saya pakai. Saya ingat satu sistem ini saya bawa, saya belajar sendiri. Yang pertama itu saya bagi dalam, ini pengalaman pribadi, ini bukan satu teori atau saya lihat dari siapa-siapa kah. Artinya saya berusaha di batas saya punya kemampuan otak. Saya bukan orang jenius. Adik-adik saya kakak bukan orang jenius yang pintar sekali, yang baca langsung nilai 10. Saya orangnya biasa-biasa. Kalau saya belajar kuat, berarti saya dapat nilai bagus. Tapi kalau saya belajar biasa-biasa, ya saya pasti tembus, tapi ya terlalu tidak fail juga, tidak gagal. Karena saya mengetahui saya punya otak ini, saya punya daya tangkap semua, jadi saya buat sapu diri itu belajar sesuai dengan usahakan saya dapat satu trik-trik pribadi yang ini saya mau kasih tahu. Saya sisihkan waktu itu belajar grammar, struktur dan grammar itu sendiri. Terus belajar reading itu sendiri. Terus belajar writing, penulis itu sendiri. Terus belajar speaking and listening itu sendiri. Jadi harus untuk saya secara pribadi mungkin kakak bisa bagi itu 4 bagian ini penting: speaking and listening, reading, writing, and grammar. Terus kalau dia punya vocabulary itu, vocab ini, kata-kata ini, saya memang harus setiap hari ada. Itu yang dari yang saya belajar, itu yang saya tulis satu buku kecil. Tapi kisah buku kecil khusus buku kosakata. Hari ini kan kita buat HP, jadi memang sudah gampang. Cepat buka dictionary kita Arab. Ya, kita kan belum ada smartphone, jadi memang harus punya dictionary kecil. Saya punya vocabulary kecil yang saya bawa untuk pakai belajar bahasa Inggris sengaja. Jadi kata-kata yang saya hafal itu yang kata-kata yang saya belajar dari satu buku begitu, baru saya tulis apa yang saya tidak tahu, saya tulis saya punya buku kecil untuk saya mengerti bahasa Inggris, tahu dia punya arti. Yang berikut, jadi adik kami ngaku speaking, listening, reading, writing, and grammar, kata-kata. Dalam reading, saya baca hal-hal yang saya suka baca. Dia tidak perlu baca, maksudnya jangan baca yang dulu keras-keras untuk tujuan bahasa Inggris. Baca saja yang sederhana, buku-buku yang anak-anak STK, SMPK, yang kecil awal-awal untuk familiar, mengerti kata-kata yang lebih gampang. Atau itu saya baca, terus saya tulisin kata-kata yang saya tidak tahu. Yang berikut sehari-hari ini kan apa yang kita lakukan, aktivitas sehari-hari, mulai dari mandi sampai pergi kerja kah, pergi kuliah kah, pakai sepatu, apa semua yang kau pegang, kau rasa tiap hari yang ulang-ulang itu kau juga tulis di bahasa Inggris. Jadi dengan demikian ada kontak terus untuk kau ingat. Macam saya pegang bisa untuk semua tahu gelas cup atau macam saya pas dulu kursi toh, kursi bahasa Inggris. Kursi bahasa Inggris. Saya pas pakai baju bahasa Inggris kursi chair baju bahasa Inggris deh? Apa teman-teman? Apa teman-teman? Clothes. Terus saya pas isi rambut. T-shirt, ini yang apa? Ya, rambut. Ya, rambut langsung bahasa Inggris, rambut Jadi hal-hal kecil seperti begitu. Ya. Telinga pas mandi sabun pokoknya apa yang terlibat dalam kamu punya kegiatan setiap hari itu, pas kamu bilang di nama di kampung kepala pakai bahasa Indonesia, langsung kan biar dibuat bahasa Inggris. Jadi itu sangat membantu. Mau jalan sepatu, sandal, shoes, jalan direction, atau bicara singkat dengan teman saja.
apa karena bicara singkat dengan teman, terus harus ucapkan dia di kepala, ucapkan dia keluar, tidak bisa hanya bilang apa sesuatu tapi bolpen pen tapi tidak kasih keluar dia cuma dalam mulut dalam pikiran tidak bisa. Karena kenapa itu kita punya lidah ini perlu adaptasi. Perlu adaptasi. Semuanya perlu adaptasi. Telinga juga mendengar itu perlu adaptasi. Jadi tidak ini makanya kita perlu dengar. Terus tulis juga tuh perlu adaptasi. Semua ini bahasa baru, jadi kan bahasa ulang-alik ini, bahasa antik. Jadi kita harus adaptasi. Penulisan, makanya kita harus tulis sehingga kita punya ejaan itu spelling itu benar. Dengan demikian seperti begitu. Jadi saya setiap hari saya bawa waktu itu belajar pribadi sekitar 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Jadi dalam grammar itu saya belajar itu di past tense, perfect tense apa semua itu yang saya belajar akan. Berusaha belajar akan. Terus dalam penulisan itu nanti saya baca satu artikel atau baca apa Alkitab punya bahan bacaan atau saya baca satu buku yang saya suka, baru saya coba bikin kesimpulan, saya tulis di kertas, saya bikin apa. Setelah itu baru saya cek kasih teman yang lebih tahu dari saya, kok cek saya penulisan benar kah salah. Jadi saya baca dulu, jadi saya spend time itu mungkin 30 menit, setiap bagian 30 menit, dan itu rutin, itu harus rutin, tidak bisa mungkin 1 minggu cuma 1 kali, 2 kali, tidak bisa, terlalu kurang sekali. Itu paling harus 4-5 kali seminggu. Jadi dalam kampung kita tiap rutinitas setiap minggu tuh, kamu harus, kalau memang kamu sibuk sekali, kamu usahakan ambil 1 jam. 1 jam itu dibagi 30 menit, 30 menit itu belajar kasih dia punya ini bagian reading, ini bagian grammar, bagian writing, speaking, listening itu ya dengar lagu bisa lagu apa saja yang kamu suka dengar terus kamu berusaha tulis, itu kan sudah termasuk situ. Coba tulis sendiri tanpa lihat di pusat title. Lagu bahasa Inggris yang kamu suka tuh kamu tulisakan dia bilang apa nanti kalau sudah dapat sutra bisa tahu apa dia bicara, baru ambil kertas, baru lihat liriknya. Lihat sekarang kan gampang langsung buka lirik di internet, tapi lihat saja kurang cukup, dia kurang tertanam di otak, tidak bisa, harus tulis. Ingat kakak bilang tadi itu perlu untuk ditulis, dikasih rutinitas untuk beradaptasi dengan otak, mata dengan tangan, tulis supaya bisa cepat ingat, bisa lebih cepat. Kalau cuma lihat dia punya kerja begini di HP, pegang begini. Mungkin kalau ada ya mungkin jenius kakak hormat. Tapi kalau kakak kita macam saya nih, saya harus tulis lah. Tulis kembali punya kata bagaimana. Itu hanya untuk membuat kita lebih familiar, lebih tahu, lebih paham, dan macam kasih dia lebih tertanam baik di otak. Adaptasi kebiasaan yang baik di kepala seperti begitu. Atau mungkin kamu juga ada punya orang-orang kesukaan yang kamu suka dengar. Kamu film-film favorit, nonton film bahasa Inggris, film-film yang kamu suka. Satu film itu kamu cari tahu di kuarti bahasa Inggris semua. Ya jangan 1 hari, kalau kewalahan juga ya berapa hari kah, ya kamu usahakan tahu film yang kamu suka, itu sangat menolong. Saya paling suka nonton berita. Saya paling hobi berita. Dari kecil ini kan kebiasaan orang tua bapak putar ada listrik di kampung, jadi radio kecil tin radionya jalan, siapa yang tertahu itu. Kalau kami dulu belum, kakak tuh angkatan tahun salah 80, jadi besar kemarin tuh di kampung tuh cuma dengar radio kecil, jadi sehingga terjadi kebiasaan saya suka nonton berita, dengar berita. Sehingga saya biasa kalau dengar berita saya usahakan itu bagian dari listening. Walaupun saya kurang mengerti, saya dengar. Tapi saya dengar terus karena memang telinga perlu adaptasi. Itu tidak masalah kok tidak mengerti, itu bukan top masalah. Yang kau perlu tujuan itu bagaimana telinga itu terbiasa dengar bahasa asing, bahasa lain. Seperti begitu. Nah, saya suka beberapa orang pembicara seperti Presiden Obama.
Sapu favorite person. Terus Dr. Ben Carson, orang hitam juga. Orang ini orang-orang yang saya sangat sapu subscriber begitu. Sehingga orang ini saya biasa dengar YouTube itu. Saya di mobil sampai sekarang, sampai hari ini saya kalau di dalam mobil saya jalan macet, kalau pas macet ya sudah langsung putar YouTube, dengar dong speech, gaya bicara, dong kosakata. Ini kata baru untuk saya. Ya saya dengar satu saya apa. Dan juga sebagai gembala saya bicara sebuah agama sini supaya kamu saya benar saya tidak. Sebagai orang Kristen yang saya baca Alkitab untuk mempelajari kata-kata bahasa Inggris. Tapi itu satu pengalaman itu harus buat dia jadi 4 bagian dan sisihkan waktu. Ada writingnya, ada grammarnya, ada dia punya speaking, listening, reading dan vocabulary-nya. Terus kalau kamu penulisan itu kan bawa kasih ke kamu guru bahasa Inggris untuk cek ini benarkah salah. Tapi ingat itu lebih pada pribadi, itu kembali to yourself. Tidak bisa bergantung kepada nanti ada teman yang mau sama-sama sama-sama, tidak bisa, harus kita sendiri yang belajar sendiri. Dengan demikian kau akan lebih improve lebih cepat daripada yang lain. Kalau cuma bergantung ke sekolah atau kemana saya susah. Dan itu harus disiplin, paling kurang 3 bulan sampai 6 bulan. Dan itu harus betul-betul harus punya waktu tiap hari itu 4-5 kalau mau sampai 6 kali juga harus. Kalau memang benar-benar mau serius belajar bahasa Inggris itu taruh 1 kali, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti susah, tidak bisa. Iya, Tapi dari kita masing-masing harus bicara lah. Oh iya betul ya. Jadi apa namanya? Ini terima kasih kakak, luar biasa sekali. Jadi kesimpulannya itu kita harus ambil pembelajaran itu dalam tempuh kehidupan sehari-hari begitu. Jadi bisa lebih aplikasi sehingga kita bisa lebih ingat lama. Nah,